Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa birrahmati wal ihsan wa tanazzaha 'anil zamani wal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul insi wal jan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul insan. Allahumma shalli wa sallim ala sahibil Qur'an sayyidina maulana Muhammadin manba'il ilmi wal irfan, wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila akhir zaman, amma ba'd. Hadratul mukarramun wal mukarramun, dumateng sedherekaning para sepuh disepuh, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, para kiai penyair, sedherekaning ingkang kawula hormati rahimani wa rahimakumullah. Dinangkung panjenenganipun Bapak Haji Wakijan minangka sesepuh paguyuban alumni haji 2011. Itu Bapak sampun alumni, kula tahun ngaji nggih daftar. Masyaallah. Sampun alumni 2011, kula Maret 2012 nembe daftar. Mangkat manut kemenak. Mugi saged disur panjenengan sukses haji ingkang mabrur lan mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Rayit ingkang kados sesepuh, 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 wonten ing masjid punika Sahibul Bait, Bapak Makin Ibu Hajah Makin saha MC pun Bapak Surati kira, alhamdulillah. Ternyata kita sering bersuara Pak di masjid Al-Ma'muri. Bapak musafir gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Kita syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wonten ing siang punika dipun takbiraken saged rawuh tindak dari Masjid Agung Wates menika sareng-sareng niat silaturahim. Niat silaturahim. Fadilahipun pangkat sangat, badhepipun jembaraken luasaken rezekinipun, dipun panjenengaken yuswanipun. Alhamdulillah insyaallah. Mugi sareng-sareng wonten mriki tolakul ilmi, sareng-sareng memperdalam ilmu agama ingkang dados bekal kehidupan kita. Mugi-mugi kita dipun paringi slamet dunya akhirat. Amin. Menika wonten doanipun. Enak sangat ngaji nanti dipun cepak donga. Niki donga badhe nonton ilmu. Kok pilih menika seratanipun Pak Kiai Rifki guru tilawah niki. Iya, terus iki tulisanipun Pak Rifki. Sareng-sareng terus Julian iki STQ Pondok. Sareng-sareng tiwas nggih. Ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah. Irhamna. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagi orang-orang yang ahli Quran, satu bulan asik kalian doa. Sebelum membaca Quran, sebelum mempelajari Al-Quran, senantiasa doa ini dipanjatkan kepada Allah. Ya Allah, bukakan kepada kami hikmah ilmu. Wansur alaina min khazaini rahmatik, dan berikan kepada kami perbendaharaan rahmatmu, kasih sayang ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih, maha penyayang. Irhamna, rahmati kami ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ke sebelahnya itu
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mempunyai tugas untuk sama-sama memperbaiki diri dan juga memperbaiki sesama kita, yakni berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Fikih dakwah ini mungkin belajar tentang fikih dakwah. Dakwah itu berasal dari kata ayat dari dakwah. Dakwah nas mengajak manusia ilallah kepada Allah. Jadi setiap mubalik, setiap dai, setiap kita ini punya kewajiban untuk mengajak manusia ilallah kepada Allah bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan contoh teladan yang baik. Hatta sehingga yakfuru mereka mengingkari bitauhudi dengan tauhid. Tauhid itu sembahan selain Allah, berhala-berhala. Wa yu'minu dan mereka meyakini semua billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyakhruju dan dakwah itu supaya mengeluarkan manusia min dzulumatil jahiliyah, dari kegelapan jahiliyah ila nuril islami, kepada cahaya Islam. Masya Allah, ini sudah komplit nih. Kita dapat doanya pakai Rifki juga. Kita bacakan supaya dapat berkahnya insya Allah pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dianggap intermezzo juga boleh, karena eman-eman kalau ada Arab-Arab yang bagus kok kayak dijelaskan ya, ini insya Allah bagus nih, tulisannya juga bagus, di dalamnya muatan-muatannya juga bagus. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kehadiran Bapak Ibu semua diperjumpakan pada siang hari ini semuanya adalah aturan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Haji Wakijan sampun sambutan, walaupun pilihan kegiatan hari ini sangat sulit, tapi Allah takdirkan beliau sampai hadir di sini, dibagi sama Ibu. Tadi saya simak sambutannya, sambutan pertama itu betul-betul terasa Ketua Paguyuban 2011. Tapi akhir-akhir itu sudah serasa Bapak Polisi. Serasa keamanan. Ini memang jiwa beliau sebagai Bapak Polisi gak pernah hilang, menghendaki keamanan, kerukunan, kenyamanan untuk masyarakat kita. Betul-betul terasa gitu, tapi mungkin lalu yang kedua itu betul-betul Bapak Polisi betul. Dan mudah-mudahan walaupun kita suasana sudah semakin hangat, semakin panas, kita tetap harus menjaga kerukunan. Pilihan boleh sama, tetapi pilihan boleh beda, tetapi kerukunan harus tetap terjaga. Bendera yang di luar sana, tapi kalau sudah ngaji, ya sudah semuanya adalah lillahi ta'ala. Insya Allah bagi kita yang sudah sering ngaji ini tidak masalah. Jadi panas menjogo, tapi menjeru tetap adem insya Allah. Betul tadi diingatkan kita semuanya. Ya inilah gunanya kita bermajlis. Jadi satu sama lain itu perlu diingatkan. Kenapa sholat 5 waktu itu dibuat sedemikian waktunya tertentu? Pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Dikarenakan manusia itu kalau tidak diingatkan dengan waktu-waktu itu seringnya lupa. Kita kalau tidak pernah diingatkan itu seringnya lupa, tergoda. Enggak, kenapa enggak sholatnya seminggu bisa mawon? Karena seminggu bisa, iya nek pasti tidak. Tidak berarti 2 minggu bisa. Jadi buat sholat itu 5 waktu karena kita terus diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Roda ada sini cegah, roda ada sini cegah, roda ada sini cegah. Berbeda dengan kewajiban umat-umat terdahulu. Umat akhir zaman umat yang istimewa. Godaannya banyak dari eksternal, dari internal, sehingga setiap hari pun harus diingatkan 5 waktu. Di umat terdahulu tidak. Di umat terdahulu itu kalau Nabi hadir mereka taat, Nabi meninggal mereka jauh nanti terus Allah mengutus Nabi lagi, mereka mendekat ke jalan yang benar. Nanti Nabi hidup mereka lurus jalan. Tapi sepeninggal Nabi mereka jauh lagi dari Allah. Diutus lagi Nabi untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Dan Nabi Muhammad ini Nabi terakhir. Kita Al-Quran juga kita terakhir. Kalau tidak ada ibadah sejenis sholat ini manusia
semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, dan nanti gak akan diutus lagi nabi. Kalau sudah semakin jauh terus wassalam, diam. Ya tahu kan? Dulu nabi itu diutus meninggal, diutus lagi untuk supaya manusia itu main gol lurus lagi. Tapi sepeninggalan Muhammad, khatamul anbiya wal mursalin, dia penutup nabi dan rasul. Setelah beliau sudah tidak ada nabi lagi, maka beliau tinggalkan ibadah-ibadah yang sebenarnya pengen mengikat manusia. Ada Al-Quran, ada hadis yang dijamin tidak akan ada perubahan sampai hari kiamat. Sholatnya juga ibadahnya sedemikian banyaknya. Ini dalam rangka kita semuanya dalam rangka tetap istiqomah. Bahasanya Pak Haji Wakijan, nama Pak istiqomah ini? Eksis ya Pak ya? Nah, eksis gitu sih. Tadi bahasanya itu eksis. Ini istiqomah ya, eksis itu istiqomah. Jadi bahasa beliau itu sebenarnya bahasa Islam yang rada keren gitu. Eksis itu istiqomah. Bapak Ibu tindak penjamaah haji 2011 dari dan datang itu sebenarnya eksis adalah istiqomah. Dan istiqomah itu Bapak Ibu kemuliaan yang tinggi dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Orang yang istiqomah itu lebih baik dari 1000 kemuliaan, 1000 karamah. Banyak orang yang pengen hidupnya mulia, mendapatkan karamah dengan punya ritual tertentu. Tapi sebenarnya dalam agama kita kalau pengen mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah, dekat pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, itu menjaga istiqomah. Menjaga istiqomah itu paling penting. Dan menjaga istiqomah itu paling berat. Kalau kita beramal sekali gampang kita, tapi menjaga keajegannya, menjaga terus-menerus ini paling sulit. Maka dihargai orang yang istiqomah itu mendapatkan lebih dari 1000 karamah. Maka Bapak Ibu akan mungkin sudah banyak punya pengalaman spiritual, ada ibadah yang diistiqomahi, diajarkan, dirutinkan. Nanti Bapak Ibu akan dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sering dapat cerita-cerita yang menakjubkan. Kalau bahasa Nabi itu mukjizat, kalau bahasa orang biasa karamah. Pertolongan Allah mulia. Orang-orang yang menjaga 5 waktunya, ada yang menjaga pokoknya ada terus di masjid, misalnya ada menjaga jamaah, menjaga rutinan baca Quran tadarus, sebelum tidur mesti punya ritual wudhu dulu, mau makan tetap dijaga basmalah, setiap hari Jumat mengikuti mengistiqomahkan sunnah-sunnah Jumat ya, potong kuku, potong rambut, mandi besar. Itu mereka punya kehidupan yang mulia, menakjubkan dibanding orang-orang yang tidak istiqomah. Dan besok di hari kiamat itu manusia akan saling membanggakan amal-amal istiqomah yang dia lakukan semenjak di dunia. Besok di akhirat itu akan saling membanggakan. Maka sejak sekarang kita harus mempersiapkan apa amal yang membanggakan kita sejak dunia. Tidak perlu yang besar, tapi kecil istiqomah itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala. Khairul a'mali ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang adwamuha, yang dawam terus-menerus. Wa in qalla, meskipun amal itu kecil, sedikit, itu paling disenangi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam rumus-rumus itu, kalau kita ingin jadi hamba yang dicintai oleh Rabb kita, maka jagalah amal walaupun kecil, dijaga secara istiqomah. Karena jelas ahabul a'mali, yang paling dicintai dari amal-amal itu oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha, yang ajib wa in qalla, walaupun sedikit. Contoh, kalau Bapak muda banyak kesempatan amal yang kecil diistiqomahi. Sholat Jumat, kenapa Bapak yang bisa diistiqomahi dari sholat Jumat? Infak, walau 2.000, walau 5.000, walau 10.000, tapi masjid yang pelungki sampai umpamanya saking ajek ini, saking istiqomah itu, wis rawatan masjid lali nggak duit, itu terima nol, diterima balik. Saking apa? Saking wis kulina, kayak iman. Duh,
terus menerus izin kalau Gusti Allah. Akhirnya balik pulang. Atau malah keporo naik atur nyilih koncone. Utang, infak tapi utang. Karena Pak menjaga keistiqomahan. Bapak Ibu pasti saya yakin punya amalan yang istiqomah. Ada yang merutinkan sebelum tidur surat Al-Mulk, setiap Jumat membaca surat Al-Kahfi, setiap malam Ahad membaca Yasin, bagi yang merutinkannya. Atau amal-amal yang lain yang rutin diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini menjadi andalan kita nanti membanggakannya, dan di akhirat itu membanggakan sudah boleh di sana. Yang tidak boleh kan ketika di dunia, karena di sana tempatnya kita mengunggulkan prestasi kita ketika di dunia. Nah di dunia tidak boleh, itu nanti masuknya kepada takabur atau sombong, ria, amal kepada manusia bisa hapus. Tapi di sana kan membanggakan kepada Allah. Ya Allah, ini saya dulu prestasi di dunia, terus banggakan kepada teman-teman yang lain. Dan banyak sekali yang bisa kita istiqomah yang ringan-ringan. Misalnya sebelum sholat 5 waktu, setelah sholat 5 waktu juga ada sholat sunnah gitu Bapak Ibu. Ada berapa rakaat sebelum dan sesudah sholat 5 waktu yang perlu dirutinkan? Gitu? Nah 17 itu jumlah rakaat sholat 5 waktunya itu wajib gitu ya. Wajib gitu. Itu bukan. Nah wajib itu kan bukan sakit dibanggakan. Niku wis otomatis wajibmu, tapi yang sunnah-sunnah itu yang tidak menjadi kewajiban itu yang nanti akan menjadi plus kita di akhirat. Ya, berapa? 11. Masuk ganjil 12. Ada 10, ada 12. Bapak itu perlu untuk sangu ini sebelum sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu perlu merutinkan sholat rawatib yang Rasulullah senantiasa mengerjakan. Dan di dalam kitab itu menurut Abdullah ibnu Mubarak, beliau punya standar kesolehan seseorang. Jadi orang itu disebut soleh itu beliau punya standar. Jadi masing-masing orang itu punya standar. Orang soleh itu standarnya ini ulama. Ini Abdullah ibnu Mubarak, beliau punya standar orang soleh. Kalau urusan sholat itu minimal mengerjakan sehari semalam 10 rakaat. 10 rakaat. Sebelum subuh kita 2. Sebelum zuhur 2. Setelah zuhur 2. Sebelum asar 2. Setelah maghrib 2. Setelah isya 2. Ada berapa? 12. Maaf, 12. Meskipun ada 10 juga, tapi Ibnu Mubarak menyampaikan standarnya orang soleh terkait sholat itu dia menambah sunat jumlahnya 12 rakaat. Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2, sebelum asar 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2. Sing boten paham sing apa? Pada asar kali pada subuh itu ampun mangke terus saking ngomongnya ditambah makin gumuni di masjid. Ada yang subuh itu tetap sholat 2 rakaat itu ada, tapi kalau bisa tidak diperlihatkan di depan umum. Itu sholat sunnah fajar, qadha sholat sunnah fajar. Nah iso delik. Jadi kulino sholat sunnah fajar sebelum subuh, saking kulinone pasti tidak masjid terlambat. Imam sudah mulai. Padahal pun dikulinake. Sebagian ulama memperbolehkan untuk menggantinya setelah sholat subuh, tetapi disyaratkan tersembunyi di rumah atau di mudah dikira kayak pemenang orang alirannya boleh untuk alirannya. Nah ini perlu kita jaga kalau bisa. Abdullah bin Mubarak juga punya standar orang soleh itu membaca Al-Quran sehari 100 ayat. Ini standar soleh menurut Abdullah bin Mubarak. Ini kita tergantung kita mengikuti ulama siapa. Kalau Ibnu Mubarak maka ketat, beliau standar orang soleh itu 12 rakaat sunnah, kemudian membaca ayat Al-Quran 100 ayat setiap hari. Bapak Ibu mungkin ada yang lebih. Kalau ayatnya yang juz 30 ya lumayan nih,
surat apa kalau apa pun rampung, tapi kalau secara umum nanti sekitar berapa setengah juz ya, sampai 100-an ayat. Nah ini adalah upaya kita supaya nanti dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ini kalau sudah dicintai Allah selesai radhiyallahu anhu wa radu an. Jadi hidup kita ini menggapai, ingin meraih cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ngaji kita kayak gini, ngaji kita belajar ilmu itu adalah dalam rangka kita ingin mengetahui apa-apa amalan yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa memuliakan kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan yang tadi kita sampaikan adalah amal yang eksis, bahasanya Pak lagi jadi eksis atau istiqomah. Pasti Bapak Ibu punya anak itu silakan dijaga amal-amal istiqomah itu sehingga nanti akan menjadi kebanggaan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan kita diperkenankan menjadi hamba-hamba Allah yang taat, yang istiqomah dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Kita selain berikhtiar juga dungo kan. Nabi juga mengajarkan kepada kita doa supaya kita istiqomah. Bahkan minta istiqomah itu kita minta kepada Allah terus-menerus tiap hari. Kadang-kadang tidak sadar. Ihdinas siratal mustaqim. Nah itu minta doa Allah supaya kita bisa menjaga lurus istiqomah terus-menerus, amal-amal kita terjaga dengan terus-menerus. Kita baca minimal sehari semalam 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang istiqomah, yakni jalan yang lurus. Ada lagi doa para ulama itu, Allahumma inna nas'aluka taubah wal taufiq wal hidayah wal istiqomah wa husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu at-taubah, diberi kesempatan dalam hidup ini senantiasa kembali kepada at-taubah, wa taufiq dan mendapat taufik, wal hidayah dan mendapatkan hidayah. Bedanya taufik kalau hidayah, bedanya taufik kalau hidayah. Kalau sudah jadi nama orang ya jelas beda. Hidayah itu apa Pak? Yang pertama dibutuhkan orang untuk mengenal Allah itu hidayah. Hidayah ini yang paling berharga dalam hidup kita. Orang itu akan ternilai amal kebaikannya sampai tembus akhirat itu kalau sudah ada cahaya hidayah. Hidayah itu nanti sampai pada mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu masuklah hidayah. Masuk hidayah setelah tahu ini baik itu dulu, tapi perlu satu lagi setelah hidayah itu tahu. Setelah datang hidayah perlu satu lagi namanya taufik. Taufik itu pertolongan Allah, seseorang bisa melakukan perbuatan yang dia ketahui. Misalnya kita tahu sholat, hidayah, mengakui bahwa sholat itu wajib, sholat itu kewajiban. Tapi kan tidak semua orang muslim sholat, banyak kan ditemui. Saya nanya murid-murid saya, kadang lulus dulu, kadang-kadang serahkan, naik kereta aku sakit. Tapi sebagai seorang guru saya harus memberikan idealisme seorang muslim itu begitu. Pagi setelah saya buka kelas saya tanya siapa yang tadi pagi sholat subuh. Nah, tulis sing ngajeng boten sedaya. Pertamanya ideal dulu. Saya tanya siapa yang sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid. Siji, loro, bocah sangat kita. Saya SMA, mulai SMA satu pengasih. Saya guru di SMA di satu pengasih. Sebelumnya di STM. Dan Juli kemarin pindah ke situ. Lompat pagar. Alhamdulillah. Siapa yang sholat tepat waktu berjamaah di rumah? Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu ngajar Bapak Ibu. Siapa yang sholat tepat waktu sendirian? Siapa yang sholat subuh sebelum jam 5:30? Maka suruh ya, Siapa yang nggak ngacung ya ada, yang nggak ngacung sama sekali ya ada. Tapi
sholat 5 waktu yang sudah rutin dilakukan, mereka minta. Bukan memaksa, tapi memberitahu mereka bahwa ini loh kewajiban minimal seorang muslim. Nah, di generasi sekarang ini kan semakin memprihatinkan, semakin memprihatinkan, terus berdoa. Tapi kita nggak perlu patah semangat, kita tetap optimis karena hidayah itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin baca di Radar Jogja tanggal 16 September Radar Jogja. Saya membacanya malam pas di Sleman kemarin, pas di Bojian itu orang ruang tamu sambil nunggu membaca Radar Jogja. Beritanya Kulon Progo, cah Kulon Progo pelajar SMP mencuri kotak infak di masjid dan kotak infak yang ada di makam. Ibu mungkin kalau pelajar SMP sudah beberapa tempat dia curi, terus ponakan di situ di makam dia curi, ponakan penjaga yang sedang di situ masuk kamar mandi, digorong ke kamar mandi, terus ketika ditangkap dia membawa uang 200 ribu, terus diinterogasi sedemikian anak kita kotak infak dicorong. Ini makam loh, rata-rata jangan lebih dari kamu. Ini makam dari kamu, itu bermaksiat. Ya Allah, semakin memprihatinkan. Kejadian-kejadian ini kan terus membuat kita prihatin, terus mohon pada Allah. Mudah-mudahan kita diberi generasi yang solih, solihah, taat, takut bermaksiat seperti itu. Nah, salah satu di antara bondo itu tali pengikat anak-anak keturunan kita supaya tetap dekat dengan Allah adalah kita menjadi orang tua yang soleh. Kita menjadi orang tua yang soleh. Bisa bagi dzurriyyatin thayyibah. Jadi anak-anak itu, generasi-generasi penerus itu, mungkin dia nakal itu, tapi kenakalan itu tidak akan sampai pada parah apabila orang tua itu dia berupaya mendekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa bagi dzurriyyatin thayyibah. Ada namanya judulnya dalam kitab itu Nurul Hidayah. Nurul Hidayah itu cahaya awal mendapatkan hidayah. Seorang bapak ibu yang solih, kalau dia solihannya itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menyebabkan anak turunnya itu mendapatkan nurul hidayah dalam perlindungan pengawalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakal, tapi nakal enggak kebablasan karena diikat sama Allah, disebabkan orang tuanya solih. Imma bisa babi dzurriyyatin thayyibah. Orang tua yang solih itu dia akan dijaga keturunannya 7 keturunan. Bisa berarti min dzurriyyati, bisa berarti min dzurriyyati. 7 keturunan di bawah dijaga oleh Allah SWT. Ini pentingnya kita ngaji, terus taat, menjadi bapak, menjadi ibu, menjadi simbah yang baik, yang soleh, terus mandang kepada Allah SWT. Itu nanti keistimewaannya adalah anak-anak keturunan kita ini akan dijaga Allah serta kesolehan kita. Kalaupun pergi itu perginya nggak akan jauh-jauh, keikat. Nah 7 keturunan itu kita tahu, kita tahu, kita atas tahun. Nah 1 keturunan itu 50 lah ya. Nikah setengah, nikah lebih dini mungkin ya bisa lebih pendek. Ya, bayangkanlah misalnya 50 tahun 1 keturunan kali 7 berarti 350. Bayangkan kita jadi orang soleh dekat dengan Allah. Terus keturunan kita dijaga 350 tahun, orang kecil. Ya. Di dalam surat Al-Kahfi itu diterangkan ya. Wa ammal jidaru fakana li ulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan. Kenapa Nabi Musa mengikuti Khidir itu? Khidir membangun rumahnya anak yatim piatu di kampung yang pelit. Mereka jalan, minta minum, minta makan, tidak dikasih. Kampungnya orangnya didodok itu, tidak ada yang ngasih minum, tidak ada yang ngasih makan. Kok tiba-tiba ketemu rumah riak, dindingnya mau ambrol, kok Khidir minta sama Musa, Musa, ayo kita bangun rumah ini. Musa tanya, wahai Khidir, mana mungkin orang pelit-pelit di daerah sini mau kita bantu? Bayangannya Musa, nek wong elek, aja diambil. Gitu. Rata-rata manusia yang ambil diambil yang elek. Dari kalau saya itu mau medit kan jadi bantu kenaan gitu. Musa begitu, apa gunanya mereka minta
minta minum, duduk berapa pintu, makan nggak dikasih, minum nggak dikasih, kita haus ngelak. Kok malah kita mau bangun rumahnya orang di sini? Gak ada gunanya. Terus kemudian kamu tanya lagi, entah kasih saran, jangan tanya sebelum saya jelaskan gitu kan. Perjalanan gitu sama Musa. Ternyata diberi rahasia yang tidak diberitahu oleh Musa oleh Allah SWT, bahwa di bawah fondasi rumah yang lewat itu ada kanzul lahuma, ada harta benda peninggalan dari simbah-simbahnya dulu, yang simbahnya dulu menitipkannya kepada Allah, menitipkannya kepada Allah untuk anak turunku. Dan dia berada di kampung yang saat itu oleh Ibrahim, dijaga oleh Allah dengan cara apa? Khidir itu yang membangun dengan Musa, tidak dibangun oleh masyarakat sekitar. Kalau sudah roboh terus yang bangun masyarakat pelit, apa yang terjadi dengan perbendaharaan harta itu? Rebutan, TKB, anak yatim piatu dan juta. Kenapa? Sebab Allah menjaga harta benda di bawah fondasi itu. Wa kana abuhuma sholihah, karena orang tua mereka adalah orang soleh. Jadi orang yang soleh itu tidak hanya dijaga macam-macam, sampai harta benda yang dititipkan kepada Allah dijaga sampai pada yang dituju yaitu mau. Yang pentingnya kita menjaga kesalehan itu. Imma bisa babi dzurriyyatin thayyibah. Ada juga nurul bidayah, cahaya hidayah itu bisa datang kepada orang yang kasratis sedekah, orang yang banyak bersedekah, orang yang banyak berbagi itu salah satu hikmahnya adalah dia dekat dengan cahaya hidayah. Maka oleh para ulama itu sampai dibahas, kalau kita menemui ada orang yang kaya, dermawan tapi tidak taat, ada kaya, dermawan, lumo tapi orang pati taat. Soalnya yo senang kemis, soalnya senang kemis. Orang malah kayak Jumatan dok, tapi sugih lumo. Enggak boleh ikut campur, enggak boleh ikut campur urusannya dia kepada Allah SWT. Ojo ngurusi ibadah. Kenapa? Karena tangannya itu dipegang langsung oleh Allah. Saat wanci-wanci dihentas gitu, kita bisa kisian ngelok yang sugih. Ya lu mau ibadah, jangan sampai ngelok orang sugih yang lu mau orang ibadah, jangan kita apa-apa. Jangan diloloki, karena tangannya itu langsung dipegang sama Allah. Sewaktu-waktu akan diangkat ke Allah, karena sebab kedermawan. Jadi orang yang dermawan itu memang istimewa. Kalau dia belum mendapatkan hidayah, suatu saat Allah bisa mengangkatnya mendapatkan hidayah Allah SWT. Bapak Ibunya suruh pilih mana orang yang solid pelit sama orang yang ahli maksiat tapi lumo. Pilih mana? Menurut jenengan gimana? Beli tetangga, pilih mana Pak? Karena orang yang sahih itu dikasih Nabi, as-sahiyu qaribun minallah, wa qaribun minan nas, wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, jauh dari neraka. Tapi al-bakhil, orang yang pelit, itu ba'idun min Allah, jauh dengan Allah, ba'idun minan nas, jauh dari manusia, wa qaribun minan nar, dan dia dekatnya ke neraka. Jadi orang rumah itu ya kadang-kadang dirawat bareng di masyarakat itu. Apa ibadah Allah sing penting sing metu duwite. Kadang-kadang gitu kan, apa wis dimaklumi. Lah Allah sendiri aja enggak boleh kita ikut campur. Kalau orang kaya, dermawan tapi ora ahli ibadah, kita enggak boleh ikut campur. Udah dia nanti Allah SWT ngangkat langsung jadi orang sing soleh itu. Bapak Ibu punya hewan ternak di rumah namanya ayam babon. Bisa ngendok terus itu. Kalau sing ra ngendok, sing mau membeli sing gede. Silakan ngendok. Beliau harus takon kayak tapi sing ngendok mesti makan itu. Karena masih menghasilkan. Sampai-sampai Masya Allah itu orang lumo itu memang perlu dirawat. Nggak usah kita mengurusi mereka urusan hidayah, karena dia sendiri mendapatkan garansi dari Allah. Nurul hidayah, cahaya awal hidayah itu akan diberikan karena al-kasratis sedekah. Dia banyak bersedekah, banyak bersedekah.
apalagi kok komplit wis sugih lunga taat. Masya Allah. Ini bisa dihitung ini Bang. Alhamdulillah. Rata-rata kita ditakdir yang tidak lengkap. Kalau ditakdir lengkap, insya Allah luar biasa. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini pengantar kita pada kesempatan siang hari ini. Ini lebih pengantar ngobrol-ngobrol. Kalau dihubungi kalian Ibu baca Sri Margin sebatas soal dan Bapak Ibu siang hari ini dalam rangka bersama-sama menjaga majelis dan juga tawakul ilmi. Namun pada dipun paringi apa? Tema Bapak Ibu ngesake tema apa? Dan pun jam 11 kan 9 menit, kan 10 menit ya. Makanya kalau nanti jam 11 tidak 11 tempat cekap ya. Nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan saling ramah-tamah. Biasanya ramah-tamah baru mamah-mamah. Jadi mamah-mamah baru ramah-tamah. Mamah-mamah ramah-tamah. Mencicipi-cicipi malam dia membeli ramah-tamah. Kenapa dibolak-balik? Supaya tambah kangen ngantuk gitu. Tapi ya dari pengajian namun kata-kata namun diharamin. Soalnya kalau sudah kencang atau perut kan berlah atau mata dia ngantuk. Jadi kita wawasankan cuma salah oleh ilmu. Kalau kebetulan nyada kitab Al-Arba'in An-Nawawi sih kalau bikin bahas tentang Al-Mahmudi kita berarti setiap hari Rabu Kamis 2 minggu sekali. Ini konten hadis ingkang sae dados bekal kita dunia akhirat diparingi sukses dan sekaligus terkemuka. Yang kedua, Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal nama kunyahnya Abi Abdurrahman. Dia punya anak namanya Abdurrahman. Nama aslinya Mu'ad bin Jabal. Ini sahabat Ansor. Jadi beliau masuk Islam pada usia 18 tahun ketika Nabi sudah Nabi sebelum ke Madinah dia sudah ikut bayat itu. Yang 73 orang. Tapi dia usianya masih muda, 18 tahun. Lalu sebelum Nabi sampai ke Madinah, beliau berdakwah menyiarkan agama Islam itu bersama dengan Mus'ab bin Umair yang diutus Nabi ke sana. Jadi tidak jadi kembali. Nah, hadis ini dibawa oleh dua orang terkemuka, Abi Dzar dan Mu'ad bin Jabal. Mudah-mudahan Allah ridhoi keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan yang kamu lakukan segera dengan mengikutinya kebaikan. Terlanjur berbuat buruk, langsung segera ikuti dengan tututi dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, maka perbuatan baik yang kita lakukan segera itu akan menghapus kesalahan yang terdahulu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah, berperilakulah kepada manusia dengan perilaku yang baik. Berbudi pekertilah kepada manusia dengan budi pekerti yang luhur. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan fi ba'di nusqi hasanun sahih. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi hasan sahih. Yang pertama Bapak Ibu, dari hadis singkat ini kita dinasihatkan oleh Nabi supaya kita punya kehidupan sukses dunia akhirat. Kita pegangi sebagai prinsip, jadilah orang yang bertakwa di mana saja berada. Ini kita boleh nasihatkan ke saudara kita, ke anak kita, ke istri kita, ke siapapun. Ini nasihat dari Rasulullah. Dan saya juga menyambung lidahnya dari hadis ini. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Berarti kita diminta bertakwa tidak pilih-pilih. Di semua tempat, di semua waktu, dalam semua keadaan kita diminta senantiasa bertakwa kepada Allah SWT. Rata-rata orang sekarang kan takwanya ketika di majelis, di masjid. Tapi nek wis ning kantor, nek wis nang pasar, hilang takwanya, balik. Jadi kita diminta bertakwa kepada Allah di mana saja berada.
Sehingga disebutkan takwa ini pangkal keberhasilan, pangkal keselamatan, pangkal keberuntungan. Karena di mana-mana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai seseorang saking menjaga takwanya di mana saja berada, sampai seseorang itu meraih derajat muhsin. Perbuatannya namanya ihsan. Jadi orang yang bertakwa karena dia menjaga terus di mana saja dia seakan-akan pokoknya takut pada Allah. Yang saya lakukan itu diridhoi Allah enggak? Yang saya lakukan itu benar tidak menurut Allah. Terus dia jaga itu di mana saja berada. Allah senang enggak? Allah ridho enggak? Allah murka enggak? Sampai karena biasa dia menjaga ketakwaan itu, nanti akan naik derajat makomnya menjadi orang yang muhsin. Dan ini derajat tinggi. Muhsin itu ihsan itu ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Seakan-akan ketika kamu berbuat itu kamu melihat Allah. Tapi kalau tidak bisa melihat Allah, maka sadari bahwa kamu dilihat Allah di mana saja. Nah, ini makomnya langsung makom muhsin. Nah, Ibu, ini nasihat yang sekarang ini sangat relevan. Karena apa? Karena di mana-mana tempat kita dihadapkan pada ranjau-ranjau jebakan-jebakan kehidupan. Antara halal dan haram ini sekarang meroboh sama-sama, gitu. Kadang-kadang kita mendapati fatwa-fatwa ulama pun kadang kecenderungannya ada motif. Jadi sampai ke arah sana. Maka sifat kehati-hatian orang yang bertakwa perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita jadikan orang yang takwa. Amin ya Tuhan. Meskipun tidak mudah, tapi yang penting harus berbuat sesuatu itu Gusti Allah ridho enggak? Gusti Allah ridho enggak? Itu awal-awal kita menjaganya. Kemudian yang kedua dari hadis ini kita dinasihatkan Rasulullah buat bisayyi'atil hasanata tampuha. Tututi setiap perbuatan buruk dengan langsung mengerjakan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan bisa menghapus kesalahan. Ini kita banget, manusia banget. Karena di antara kita tidak ada yang maksum. Kita ini tidak ada yang maksum. Yang maksum hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini paling dua itu mahfud. Mahfud itu hidupnya dijaga Allah. Tapi kalau sampai maksum bersih dari dosa itu hanya makom Rasulullah. Di antara kita mahfud itu dijaga Allah. Nah, karena kita banyak berbuat kesalahan dosa setiap harinya, setiap jamnya ini, maka kita diminta kalau kejerumus, kesandung, kejegelum langsung berbuat baik. Dan ini termasuk keistimewaan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau berbuat salah terus wabah itu berbuat baik, kesalahan ini dihapus itu hanya umat Nabi Muhammad. Kalau umat dahulu enggak. Sampai umat dahulu itu mau baju ini kena najis itu tidak bisa dibersihin, langsung dipotong. Kena najis itu enggak bisa beribadah kecuali dipotong. Kalau yang berbuat maksiat harus dipotong kalau ingin diterima taubatnya. Umat terdahulu tangannya nyolong, ingin diampuni oleh Allah, diterima taubatnya, jadi dipotong kan. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW berbuat baik bisa menghapus keburukan. Ini salah satu keistimewaan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam manusia itu tempatnya salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Allah itu ngerti banget sama kita ini. Kita ini kadang-kadang berbuat salah itu orang ingin ngakoni kesalahan, malas beristighfar. Iya benar. Kadang-kadang kita itu salah tapi tidak dilakukan sama itu biru, tenang gitu. Tenang saya nolak gitu. Rata-rata kita begitu. Allah tahu itu tidak banyak orang yang rajin meminta maaf, tidak banyak orang yang rajin beristighfar. Tapi Allah jadikan jalan lain, yakni kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Nah, mudah-mudahan kita ini rajin berbuat baik, rajin istighfar, insyaallah pada saatnya nanti bersih husnul khotimah. Yang terakhir Ibu dari hadis ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan
berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kita diminta kepada Allah takwa, sering bersih-bersih diri, dan kepada sesama manusia juga berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan Rasulullah SAW adalah contoh utama kita dalam berperilaku baik. Dulu musuhnya banyak, jadi temannya banyak. Itu Rasulullah. Karena musuhnya dikancani. Kalau kita kan ngancani konco, ini orang ngancani musuh. Tapi kalau Rasulullah itu konco dikancani, musuh ya dikancani. Orang baik dibaiki, orang jelek dibaiki. Kalau kita kan yang baik dibaiki, yang jelek dijeleki. Kadang-kadang tak ibu apa tak fungsinya ngeman dari minat terus malah diapi. Kadang-kadang terus tanya gitu, apa fungsinya, apa gunanya? Banyak gunanya. Kita kan pendakwah semua ya, mengajak orang kepada Allah, jadi nggak boleh patah semangat. Jadi orang yang jelek itu, orang yang buruk kepada kita, kenapa harus kita baiki? Supaya keburukannya itu berkurang. Kalau orang jelek, dijelek itu tambah elek, gimana? Tambah didoi tambah elek. Tapi kalau orang elek hati-hati, pisang mungkin rasa, pindo rata rasa. Yang ketiga, keempat, sesuai, kewo, ada mesti kewo, berkewo terus sesuai niru kebaikan kita. Jadi orang enggak baik. Pertama mungkin sudah api, sudah elek. Sudah sampai di antara dari orang kafir. Nah itu yang metode kajian Nabi. Musuh dikancani dia. Ketika Fathu Mekah, Abu Sufyan itu yang mengusir Nabi dari Mekah, mencelakai Nabi dan para sahabat. Waktu Mekah itu dikuasai Rasulullah mengikat hati Abu Sufyan dengan mengatakan, wahai orang Mekah, siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Abu Sufyan yuk, gede sekat, dia nggak bisa berbuat jahat lagi karena Rasulullah mengatakan siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman. Ngertinya Abu Sufyan guys, wayai dipenggal kepala sama Rasulullah. Saya memusuhi dulu, sekarang saya berada di bawah kekuasaan. Tapi Rasulullah berbagi, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman. Dia terikat hatinya. Dan itu metode-metode yang digunakan oleh Rasulullah. Apik pada manusia. Dan kita kalau jadi orang baik itu memang harus punya karakter itu. Man ahsana man asa'ah. Ada 3 ciri orang baik kan? Yang pertama man ahsana man asa'ah. Orang yang baik itu yang dia bisa berbuat baik ngapiki wong sing elek. Kalau kita masih belum bisa ngapiki wong elek, berarti kita belum sampai makom apik. Tapi nek wis wong elek, wong dolim, wong berkali-kali melukai kita, menyakiti kita, masih berbuat baik, panjenengan baik tenang. Soalnya wis gak duwe cara piye carane elek, ilang elek, menane apik, wong elek wis dianggap apik. Maka sana manasa. Kemudian ciri orang yang baik yang kedua, al khairu yuhibbul khair. Orang yang baik itu biasanya cocok kancanan karo wong sing apik. Orang yang baik itu kemana-mana juga berteman, bergaul dengan orang-orang yang baik. Kalau orang yang tidak baik itu rasanya itu gak cocok gitu, gak cocok. Nah ini bisa masing-masing kita menilai diri kita sendiri. Kira-kira cocoknya kalau sendi. Nah khairu yuhibbul khaira, asyarru yuhibbus syarra. Orang yang baik itu senang keapian, orang yang jelek itu juga nanti koncone cocoknya itu kalau wong sing syar, berbuat keburukan. Kemudian yang ketiga ciri orang yang baik, khairuhu aktsara min syarrihi. Orang itu kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Bukan berarti wong apik itu kabeh apik, tidak ada keburukannya sama sekali, tapi kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Bila sampun mengatakan mawon mampun turun. Sama-sama kita menjadi orang yang baik, baik di depan Allah Subhanahu wa taala dan baik di depan manusia. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan majelis kita siang hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan sehat lahir dan batin, diberikan taat, diberikan keberkahan, dan pada saatnya nanti dipanggil Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Al-Fatihah.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana abwabal khairati was sa'adati fid dari dunya wa fid dari ma'ad. Wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa fi amwalina wa auladina wa dhurriyyatina wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu fi jami'il jihadil bilad. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal hamdu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abduka riqqan wa anta lam tazal lidzalika ahada. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah fa inna rahmataka arjalana min jami'i a'malina. Ighfir lana ya Allah fa inna maghfirataka awsa'u min dhunubina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ummahatina wa li dhil huquqi 'alaina wa 'alaihim wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahril rijal. Allahumma inna nas'aluka taubat wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma ij'alna minasy syakirin waj'alna minas sabirin waj'alna minas shadiqin waj'alna minal qanitin waj'alna minal munfiqin waj'alna minal mustaghfirin waj'alna minal mukhlasin waj'alna minal muttaqin waj'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika shalihin waj'alna minal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al dhurriyyatana dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma barik lana fi awladina wahfadhhum wa la tadhurhum waghfirhum bi ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makatan yang sakit kita aturakan mimpi Allah ijabai nanti tersangkan ilmu yang manfaat nanti dipati berkata dengan pangapunten subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian